Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi at'amana wa sabada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pelajaran daring yang keempat. Dan langsung saja kita langsung masuk ke materi. Nah, di sini kita akan masih membahas tentang mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Nah, pemeliharaan mesin sepeda motor minggu-minggu kemarin kita udah membahas tentang bahan bakar, membahas tentang perawatan mesin, membahas tentang sistem pengapian. Nah, kalau sekarang kita masuk di bagian pembahasan sistem rem atau brake rem. Sistem brake rem. Nah, sini kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada pengertian sistem rem. Apa itu sistem rem, Pak? Sistem rem itu suatu peran untuk memperlambat atau menghentikan gerakan roda. Jadi, rem itu bukan untuk memberhentikan roda, tidak. Kalau memberhentikan roda, otomatis sepeda motormu, rodamu bisa berhenti otomatis. Nah, di sini sistem fungsi rem itu memperlambat kinerja roda atau ban, perlambat putarannya, bukan memberhentikan. Nah, sistem rem dalam teknik otomotif adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan sehingga menghentikan kendaraan yang sedang berjalan. Berarti itu ya, mengurangi kecepatan, menghentikan kendaraan yang sedang berjalan. Berarti dikurangin lalu berhenti, bukan menghentikan kendaraan. Paham ya sampai sini? Oke, lanjut. Nah, di sini ada rutin. Kita masuk bagian perawatan ya. Bagian perawatan yang pertama ada rutin mengecek dan mengganti minyak rem. Ini ada perawatan, saya rasa ada 3 ya. Yang pertama, master rem berfungsi menggerakkan kaliper untuk mengcekram piringan cakram ketika pengendara motor menarik tuas rem. Ini menarik tuas rem, berarti kita maksud dengan sistem rem tangan ya. Soal lancar tidaknya piston dalam berjalan, fungsi ini bergantung pada pompa hidrolik yang bekerja mengalir minyak rem. Nah, kalau pompa hidrolikmu itu mengalami kebocoran, otomatis pistonmu itu tidak akan bekerja atau sering kita sebut dengan berangin gitu ya. Nah, kalau saluran minyak rem tersumbat karena minyak kotor atau minyak sudah terlalu encer karena tercemar oleh bakteri atau zat lain yang bersenyawa dengan minyak, nah maka kinerja piston pasti akan terganggu. Karena itulah sangat sarankan untuk rutin mengecek dan mengganti minyak rem minimal setahun sekali. Nah, jadi bukan hanya karena minyak rem itu bocor baru kau ganti, tidak, tapi minimal setahun sekali wajib kau gantilah. Artinya untuk mengurangi bakteri atau mengurangi kadar air yang ada di bagian tabung remmu itu, tabung master remmu. Supaya apa? Supaya remmu tidak berangin, supaya remmu tidak blong. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pemeriksaan kedua, rutin membersihkan kaliper. Kaliper itu apa, Pak? Kaliper itu bagian cakram, master bawah gitu, kaliper. Nah, rem cakram itu bersifat terbuka. Nah, padahal jika di jalan debu, tanah serta kotoran banyak berterbangan dan berisiko menempel pada kanvas atau piston. Nah, jika itu terjadi, maka kinerja dua komponen itu tidak akan maksimal kinerjanya. Contoh, kau melewatin yang namanya banjir, ataupun hujan, ataupun pada saat setelah hidrosmir. Nah, sepeda motormu itu kinerja remnya akan berkurang. Kenapa? Karena di kalipermu mengalami yang namanya gangguan, contoh seperti remmu basah, ataupun mengenai atau terkena atau terlumas oleh kit ataupun minyak pada dosmir gitu kan, yang setelah dosmir. Jadi mempunyai gangguan. Nah, yang ketiga ada cek dan pastikan kaliper masih dalam kondisi baik. Nah, kaliper memang jarang sekali rusak, tetapi sekali saja ada kemungkinan rusak karena pemasangan yang kurang tepat atau posisi goyah karena faktor-faktor tertentu. Nah, kalau kondisinya goyang atau bergerak, peran yang bertugas untuk mencengkram piringan cakram ketika mengendarai motor
menarik tuas. Nah, rem itu berisiko cepat aus karena bagian-bagian tertentu dari kaliper akan terus bergesek dengan piringan cakram. Oke? Nah, di sini saya ada soal mempersingkat waktu. Mengingat saya karena kamu udah mau ujian mid semester, jadi saya tidak akan banyak bahas, tapi tetap soal tetap saya kasih, tapi tidak banyak. Saya hanya kasih soal dengan 3. Nah, yang pertama jelaskan apa efek samping jika rem kanvas rem sudah habis. Apa efek sampingnya? Contoh, di kalipermu itu ada kanvas rem, ada besi. Nah, yang mau kau rem itu atau cakramu itu adalah cakramu terbuat dari besi. Nah, jika kanvas rem sudah habis, artinya apa? Besi sama besi belaga. Efek sampingnya apa, Pak? Nah, itu yang perlu kamu cari. Yang kedua, jelaskan apa yang terjadi jika minyak rem mengalami habis. Nah, kau cari itu apa yang terjadi. Nanti kalau saya bahas, saya jawab, atau kita bahas di sekarang ini, kamu tinggal nyalin kan gitu. Yang ketiga, jelaskan juga apa efek samping jika kendaraan sepeda motor tidak mempunyai sistem pengereman. Semua pengendara, semua punya rem, termasuk sepeda. Walaupun sepeda sekali-sekali tidak ada punya rem, tapi yang namanya kendaraan wajib mempunyai sistem pengereman. Nah, jika tidak ada, efek sampingnya itu apa pada kendaraan itu? Nah, itu yang perlu kamu cari. Mungkin itu saja ya yang kita bahas ini hari pada pertemuan keempat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya, karena mengingat kamu mau ujian, kita mempersingkat sedikit soal penjelasannya, tapi tetap dikumpul pada kertas double folio dan hari Sabtu dikumpul. Baik, demikian mungkin saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.